Dari penipuan asuransi hingga kartu kredit, orang-orang berusaha menipu Anda setiap hari. Ingin terhindar dari kebangkrutan? Perhatikan baik-baik. Saya Jos, dan di episode di Infographic Show hari ini, kami akan mengungkapkan 30 jebakan keuangan paling bodoh yang sering menjerat orang kelas menengah. Nomor 30. Menurut YouGov, pada tahun 2022, industri asuransi menempati peringkat keempat dalam daftar industri yang paling dibenci di Amerika, hanya kalah dari tembakau, media berita, dan kabel. Dan salah satu dari industri itu secara harfiah menyebabkan kanker pada orang-orang. Salah satu alasan mengapa orang sangat membenci industri asuransi adalah karena penipuan keuangan seperti asuransi jiwa seumur hidup yang bisa benar-benar menghancurkan bahkan profesional kantoran yang mapan sekalipun. Paket asuransi jiwa seumur hidup tidak seperti asuransi jiwa berjangka yang hanya melindungi Anda selama jangka waktu tertentu, berlaku sejak Anda membelinya sampai Anda meninggal dunia. Itulah saat asuransi membayarkan manfaat kematian dan mungkin juga sejumlah nilai tunai selama masa polis. Ini terlihat seperti investasi jangka panjang yang stabil. Tidak, itu cuma kesan yang ingin mereka tanamkan. Anda mendaftar untuk membayar premi asuransi seumur hidup yang seringkali akhirnya membuat Anda membayar 8 hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan polis asuransi jiwa berjangka, sementara manfaat yang dibayarkan lebih sedikit saat Anda meninggal dunia. Mungkin karena serangan jantung setelah melihat saldo rekening Anda. Dan itu baru permulaan. Nomor 29. Menurut Pew Research Centers, 24% orang Amerika berpikir bahwa memiliki banyak uang adalah hal yang paling memuaskan dalam hidup. Biaya hidup yang terus meningkat dan dorongan untuk menabung lebih banyak telah memaksa orang Amerika menunda pensiun dan bekerja lebih lama dari sebelumnya. Setidaknya Anda akan menambah tabungan Anda sedikit lagi, bukan? Nah, itu adalah jebakan licik lainnya yang dipasang orang-orang di dunia keuangan untuk menjebak Anda. Rata-rata harapan hidup seseorang di Amerika Serikat adalah 79 tahun. Bekerja sampai usia 65 tahun atau lebih, dan Anda mungkin hanya punya waktu sekitar 1 dekade untuk benar-benar menikmati masa pensiun. Yang lebih buruk lagi, tahun-tahun itu secara statistik kemungkinan besar akan dihabiskan dalam kondisi lemah dan berjuang melawan penyakit serius. Tapi setidaknya Anda akan mengendarai sesuatu yang bagus ke pekerjaan yang tidak bisa Anda tinggalkan itu, bukan? Ya, tidak jika Anda jatuh ke jebakan berikutnya. Nomor 28. Ini adalah hal yang sering Anda impikan saat masih kecil. Berjalan dengan percaya diri ke dealer, membeli mobil baru, dan langsung membawanya pulang. Tapi ini adalah salah satu hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Dan semua itu karena satu kata yang membuat merinding siapapun yang tertarik pada keuangan: depresiasi. Pada tahun pertama Anda membeli mobil baru, nilainya akan turun sebesar 20%. Dan nilainya akan terus turun seiring berjalannya waktu. Mobil hanya dianggap baru saat masih di showroom. Tapi begitu Anda mengendarainya keluar, mobil itu menjadi bekas dan harganya pun dihitung seperti itu. Semua uang tambahan yang Anda bayarkan akan lenyap begitu saja. Dan bagian terburuknya, semua orang bilang membeli mobil bekas berarti mewarisi masalah orang lain. Tapi mobil baru dengan semua teknologi terbaru dan nilai penggantian yang tinggi justru membuat Anda harus membayar premi asuransi yang jauh lebih besar. Dan begitu saja, mobil impian Anda berubah menjadi mimpi buruk. Tren berikut ini membuat jutaan orang yakin mereka menjadi kaya, padahal sebenarnya menguras kantong mereka. Nomor 27. NFT atau token yang tidak dapat dipertukarkan adalah ilustrasi kecil yang biasanya jelek dan diautentikasi oleh blockchain, dirancang agar unik dan dibuat secara acak. Orang-orang membelinya sebagai investasi spekulatif, berharap kelangkaannya akan meningkatkan nilainya. NFT sangat populer selama kegilaan kripto di awal tahun 2020-an. Tapi lain kali Anda melihat NFT, akan lebih baik jika Anda menganggapnya sebagai singkatan dari not financially tenable atau tidak layak secara finansial, agar Anda tidak kecewa. Sekitar 23 juta orang tidak tahu hal ini, dan sekarang mereka hanya memiliki JPEG blockchain yang tidak bernilai. Menurut NFT Scan dan Coin Market Cap, hampir 69.800 dari 73.000 koleksi NFT telah kehilangan seluruh nilainya, membuat semua orang yang membelinya terpuruk secara finansial. Contoh sempurna adalah NFT dari tweet pertama yang pernah dibuat oleh pendiri Jack Dorsey. NFT itu terjual seharga 2,3 juta pound pada tahun 2021 dan nilainya turun menjadi hanya 1.200 pada tahun 2023. Itu kurang dari 2.000 dolar. Dan jika Anda ingin menjaga uang Anda, mungkin sebaiknya Anda menahan diri saat melihat tren investasi spekulatif gila yang sedang ramai dibicarakan orang lain. Perangkap berikutnya ini adalah sesuatu yang sudah dibawa kebanyakan orang Amerika di saku mereka, nomor 26. Karena segala sesuatu sangat mahal dan upah tidak naik, sudah biasa orang menggunakan kartu kredit.
Faktanya, 82% orang dewasa Amerika memilikinya, bahkan seringkali lebih dari satu. Dan pada tahun 2025, total utang kartu kredit Amerika mencapai sekitar 1,28 triliun dolar. Banyak yang kesulitan untuk membayar dan hanya membayar cicilan minimum agar terhindar dari denda keterlambatan. Dan itulah cara mereka menjebak Anda. Pembayaran minimum biasanya hanya 2 hingga 3% dari total utang Anda. Tapi selama itu, bunga tetap berjalan. Itu berarti Anda akan membayar lebih banyak uang seiring waktu. Salah satu sumber, My Budget, memberikan contoh ini. Jika Anda berutang $5.000 pada kartu kredit dengan bunga 18% dan Anda hanya membayar minimum $100 setiap bulan, bisa memakan waktu lebih dari 30 tahun untuk melunasi utangnya. Dan pada saat itu, Anda sudah membayar lebih dari $12.000 dalam pembayaran. Lebih dari 2 kali lipat utang aslinya. Pikirkan hal ini lain kali Anda melakukan pembayaran. Dan kebocoran uang yang pelan-pelan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan datang. Nomor 25, hal paling berharga di abad ke-21 adalah kenyamanan. Dan perusahaan-perusahaan telah menyadari bahwa mereka bisa memanfaatkan hal ini. Apa contoh yang lebih baik dari ini selain layanan pengantaran makanan seperti DoorDash dan Uber Eats? Rasanya bahkan lebih praktis jika Anda tinggal di pinggiran kota. Tapi seperti pembayaran kartu kredit, ini adalah pengurasan uang sedikit demi sedikit jika Anda melihatnya sedikit lebih dekat. Anda mungkin tidak berpikir apa-apa saat memesan makanan lewat DoorDash ketika Anda lelah pulang kerja di Jumat malam. Sampai Anda menyadari bahwa harga makanan bisa sampai 39% lebih mahal di layanan pengantaran seperti ini. Dan itu belum termasuk biaya pengantaran tambahan dan tip untuk pengemudi. Makanan yang mungkin hanya seharga $40 jika Anda beli langsung di toko, bisa menjadi $54 jika dipesan lewat aplikasi. Jadi jika Anda memesan makanan beberapa kali dalam seminggu, Anda sebenarnya sedang menguras uang tanpa Anda sadari. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan jebakan keuangan berikutnya. Nomor 24. Lotere. Ini seperti tersambar petir, kecuali Anda malah masuk ke golongan pajak yang lebih tinggi. Orang Amerika rela membayar mahal untuk memainkan permainan yang hampir pasti akan membuat mereka kalah. Peluang Anda tewas tersambar petir adalah sekitar 1:187.000. Peluang Anda memenangkan Powerball adalah 1:292,2 juta. Jauh sekali perbandingannya. Menurut CNBC, setengah dari orang Amerika bermain lotere negara bagian. Dan tergantung pada sumber tertentu, rata-rata orang Amerika menghabiskan antara $300 hingga $1.000 untuk tiket lotere setiap tahunnya. Itu uang yang sama saja Anda buang ke sumur harapan. Tak perlu dikatakan lagi, jauh lebih baik uang itu tetap di kantong Anda. Dan berbicara tentang mimpi, mimpi Amerika itu sendiri mungkin adalah salah satu jebakan termahal dari semuanya. Nomor 23. Memiliki rumah sendiri alih-alih menyewa adalah impian kelas menengah. Dan pada tahun 2024, pembayaran hipotek sebenarnya lebih murah daripada sewa, yang mungkin membuat banyak dari kita mempertimbangkan untuk menghubungi layanan bantuan Samaritans. Namun, ada jebakan keuangan lain bagi para pemilik, dan ini tampaknya semakin buruk setiap tahun seiring dengan inflasi. Biaya perawatan. Menurut Forbes, biaya perawatan tahunan untuk sebuah rumah tapak adalah sekitar $10.400 per tahun, dengan kenaikan 5,9% dari tahun ke tahun. Bukankah hidup ini benar-benar tiada henti? Bahkan ketika kamu sudah berada di situasi impian, tetap saja ada konsekuensi yang sangat mahal. Tapi rumah bukan satu-satunya pembelian yang menghangatkan hati, namun diam-diam bisa menghancurkan keuanganmu. Nomor 22. Kamu mungkin berpikir bahwa hewan peliharaan menambah sedikit makna dalam hidupmu. Tapi mereka juga bisa menjadi seperti jangkar di lehermu, menyeretmu ke dalam kehancuran finansial. Mari kita lihat hewan peliharaan paling populer di Amerika. Saat ini ada 48,3 juta anjing yang tinggal di rumah tangga Amerika. Meskipun keuntungan memiliki anjing sebagian besar berupa kasih sayang dan persahabatan, kamu tidak bisa membeli Lamborghini dengan hal-hal itu. Jadi mari kita lihat biaya nyata dari memelihara salah satu benalu berkaki 4 ini. Menurut Wall Street Journal, biaya awal untuk mendapatkan seekor anjing bervariasi dari $1.100 hingga $4.400. Tapi itu baru permulaannya saja. Kamu juga harus membayar untuk sterilisasi, vaksinasi, pelatihan, makanan, pemeriksaan rutin, perawatan, dan perlengkapan. Itu menambah biaya menjadi antara $3.000 hingga $9.500. Dan setelah itu, saatnya untuk asuransi hewan peliharaan. Dan jika kamu berharap punya lebih dari satu hewan peliharaan, silahkan kalikan semua angka di sini sesuai jumlahnya. Sekarang kita akan membahas tentang kerugian seumur hidup. Nomor 21. Apakah kamu seorang jutawan? Kami akan menebak, mungkin tidak. Tapi tahukah kamu bahwa jika kamu seorang perokok berat,
kamu mungkin akan menghabiskan hingga 1,6 juta dolar untuk rokok selama hidupmu. Dan statistik itu keluar pada tahun 2016. Jika disesuaikan dengan inflasi selama 1 dekade terakhir, sekarang kamu mungkin melihat angka hingga 2 juta dolar sekarang. Tapi jika alkohol adalah pilihan legalmu untuk meredakan stres, itu juga akan menguras keuanganmu. Pandemi mempercepat konsumsi alkohol dengan kenaikan sebesar 20% hingga 40% di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Jadi bisnisnya sangat berkembang jika kamu kebetulan menjualnya. Pada tahun 2022, rata-rata orang Amerika menghabiskan $583 untuk alkohol setiap tahunnya. Bahkan jika kamu mengabaikan biaya awal rokok dan alkohol, harga sebenarnya akan datang kemudian karena dampaknya terhadap kesehatan menambah tagihan perawatan kesehatan global yang sangat besar. Lebih baik mengendalikan kebiasaanmu sekarang demi keuangan dan masa depanmu, tidak peduli seberapa keren menurutmu saat memegang cerutu dan segelas scotch. Yang berikut ini membuatmu terjebak tanpa sadar. Nomor 20, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock, dan itu masih hanya sebagian kecil dari layanan streaming yang ada untuk hiburan saat ini. Dan semuanya semakin mahal. Bahkan, Forbes menemukan bahwa paket streaming menjadi 44% lebih mahal sepanjang tahun 2025. Rata-rata orang Amerika menghabiskan sedikit lebih dari $42 per bulan untuk streaming, yang jika dijumlahkan menjadi sedikit lebih dari $500 per tahun. Dan apakah Anda bahkan secara rutin menonton setengah dari layanan yang Anda miliki? Ini adalah alasan lain untuk mengurangi semua itu dan menonton lebih banyak video infografik SEO gratis di YouTube. Nomor 19. Aplikasi judi saat ini sedang menyebabkan krisis keuangan dan kesehatan di seluruh Amerika Serikat berkat pelonggaran undang-undang perjudian. Orang-orang bertaruh pada olahraga, pemilu, bahkan peristiwa dunia yang acak, terkadang menghabiskan ribuan dolar setiap tahun dengan sedikit atau tanpa hasil sama sekali. National Council on Problem Gambling memperkirakan sekitar 2,5 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengalami masalah berat. 5 hingga 8 juta lainnya memiliki masalah yang signifikan. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka, itu bisa saja membuat Anda kehilangan segalanya. Dan saat Anda merasa telah menghindari jebakan-jebakan yang jelas, ada kontrak yang menunggu Anda dengan kedok sebagai peluang. Nomor 18. Salah satu metode langka untuk mulai memiliki properti adalah melalui kesepakatan sewa-beli. Ini memungkinkan Anda membangun ekuitas dengan setiap pembayaran sewa hingga akhirnya Anda sepenuhnya memiliki rumah tersebut. Namun meskipun tampaknya seperti kesepakatan yang menguntungkan, ada beberapa jebakan keuangan besar yang perlu Anda waspadai. Dengan penjual yang tidak jujur, pembayaran Anda bisa saja masuk ke kantong mereka atau digunakan untuk membayar pajak dan hipotek mereka, sehingga utangnya dibebankan kepada Anda. Dalam kasus yang ekstrim, mereka bahkan bisa menyewakan atau mengontrakkan properti tersebut, mengambil uang tambahan, sementara Anda tidak mendapatkan apa-apa. Jika Anda ingin mengambil kesepakatan sewa-beli, lakukan riset terlebih dahulu. Tidak mungkin bisa lebih buruk, bukan? Tentu saja bisa. Nomor 17. Apa yang lebih kelas menengah daripada punya perahu di jalan masuk rumah Anda? Meskipun itu adalah simbol status bagi banyak orang, itu juga bisa menjadi lubang keuangan yang besar. Tidak hanya perahu nilainya menyusut sama parahnya seperti mobil, tetapi juga bisa menjadi hobi yang mahal. Asuransi perahu bisa mahal dan biaya perawatannya juga bisa cukup besar. Dan jika Anda merasa ingin menyimpannya di pelabuhan daripada di trailer di luar garasi Anda, menyewa tempat sandar juga akan menjadi biaya yang terus-menerus. Dan seberapa sering Anda benar-benar akan menggunakannya, benar? Sekarang kita masuk ke salah satu penipuan terbesar untuk para romantis yang putus asa. Nomor 16. Ini adalah tradisi yang katanya sudah ada sejak lama, yaitu menghabiskan 2 bulan gaji untuk membeli cincin berlian besar demi melamar orang yang Anda cintai. Padahal sebenarnya tradisi ini tidak setua itu. Tradisi ini baru dimulai pada tahun 1947 ketika De Beers Diamond Company menjadikannya sebagai tradisi baru. Sebelum tahun 1940-an, hanya 10% pengantin wanita yang menerima cincin berlian. Pada tahun 1990-an, angkanya naik menjadi 80%. Daripada menghabiskan 2 bulan gaji untuk cincin berlian yang biasa saja, lebih baik belikan sesuatu yang lebih personal dan jangan sampai bangkrut hanya karena sebuah batu. Dan utang pun terus berdatangan. Nomor 15. Orang kelas menengah adalah orang yang berorientasi pada karir. Mereka ingin mendapatkan kesempatan meskipun harus menerima perlakuan finansial yang tidak adil. Itulah sebabnya salah satu penipuan terbesar di luar sana adalah mendaftar magang tanpa dibayar. Orang-orang bilang itu adalah cara berharga untuk mendapatkan pengalaman dan membangun koneksi di industri. Tapi jika waktu adalah uang, kamu pantas dibayar untuk waktu dan kerja kerasmu.
Sekarang untuk sesuatu yang seharusnya tidak mengejutkanmu. Nomor 14. Semua orang tahu mereka sedang ditipu di rumah sakit. Itu sudah menjadi bahan lelucon basi di mana-mana. Bahkan, prosedur rutin pun bisa menimbulkan biaya yang sangat tinggi jauh sebelum utang medis besar menghantam. Ini sedikit tip ala infografik show untukmu. Mintalah daftar rincian biaya pada tagihanmu, di mana mereka harus memberitahumu setiap item yang mereka tagihkan. Lalu kamu akan melihat banyak bagian dari tagihan itu hilang seperti sulap. Dan tagihan terus bertambah. Nomor 13. Dunia fashion bergerak cepat dan pakaian murah yang selalu berubah-ubah bisa jadi lebih mahal daripada berinvestasi pada beberapa pakaian berkualitas yang tahan bertahun-tahun. Pakaian semakin mahal dengan harga rata-rata per item bisa mencapai $17 atau lebih, dan itu adalah masalah. Pakaian baru menyumbang 2,3% dari pengeluaran tahunan rata-rata orang Amerika. Beli yang tahan lama, hemat uang, dan kurangi limbah pakaian dalam prosesnya. Semua orang diuntungkan, dan itu baru lemari pakaian Anda. Tunggu sampai kita membahas pengeluaran yang bisa menghantui Anda selama puluhan tahun. Nomor 12. Apakah Anda akan menghabiskan $33.000 untuk liburan yang hanya berlangsung 1 hari? Mungkin tidak. Tapi orang-orang secara rutin berutang untuk membiayai pernikahan dengan biaya rata-rata sebesar itu, di mana 40% diantaranya hanya untuk biaya tempat resepsi dan catering. Apakah itu benar-benar sepadan? Kami tidak mengatakan Anda tidak boleh menikah, hanya saja mungkin Anda sebaiknya membuat anggaran yang lebih masuk akal jika Anda tidak ingin dompet Anda dihantui oleh hantu pernikahan selama bertahun-tahun ke depan. Semua utang itu akan bersama Anda sampai maut memisahkan. Dan bahkan setelah itu, Anda tetap tidak bisa lepas. Nomor 11. Salah satu jebakan keuangan tergelap yang sering dialami orang adalah kematian. Dan ternyata kematian itu sangat mahal biayanya. Menurut Universitas Pennsylvania, jika Anda atau orang yang Anda cintai meninggal karena sakit yang berkepanjangan, biaya 1 bulan terakhir di rumah sakit bisa mencapai $32.400. Biaya pemakaman sebenarnya bisa sekitar $7.800. Dan Anda bisa menghemat sedikit uang dengan kremasi seharga $7.000. Dan ketika harus menyelesaikan urusan hukum terkait harta milik almarhum, Anda juga harus menyiapkan beberapa ribu dolar lagi. Bahkan kematian pun tidak bisa membuat Anda lepas dari kapitalisme. Tapi lihatlah apa yang terjadi saat Anda masih hidup. Nomor 10, program beli sekarang bayar nanti memungkinkan Anda membiayai pembelian dan membayarnya secara cicilan. Kelihatannya seperti penawaran yang cukup menarik. Anda bahkan bisa melakukannya di PayPal. Tapi ada sisi gelap di balik itu semua. Beberapa layanan hukum ini menawarkan batas kredit $30.000 dan uang itu sangat mudah untuk diambil. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan penawaran tanpa bunga, jika Anda melewatkan satu pembayaran, Anda akan terjerat masalah keuangan sampai tua. Dan ketika Anda sudah tua, jebakan keuangan baru menanti. Nomor 9. Pada akhirnya kita semua akan menua. Dan itu membuat kita harus menghidupi diri sendiri atau menghidupi kerabat lanjut usia. Dan dalam sistem predator yang kita sebut Amerika ini, itu bisa menyebabkan jebakan keuangan yang sangat brutal. Di panti jompo kelas atas, biaya perawatan median adalah $5.900 per bulan. Tetapi layanan tambahan bisa membuatnya naik menjadi $20.000 per bulan. Dan bahkan ini pun belum tentu menjamin Anda mendapatkan standar perawatan yang baik. Ini bisa menjadi industri yang kejam dan merupakan tanda bahwa masyarakat kita yang terobsesi pada produktivitas menyingkirkan para lansia dengan biaya kita sendiri. Kebanyakan orang tidak akan menyadari hal ini sampai semuanya sudah terlambat. Nomor 8. Asuransi kesehatan adalah salah satu jebakan lain yang sayangnya tidak benar-benar bisa Anda hindari. Mengingat nyawa dan kesejahteraan Anda dijadikan alat tekan agar Anda membayarnya. Anda akan membayar premi bulanan untuk asuransi kesehatan jika Anda sakit atau cedera. Tetapi seringkali Anda justru membayar lebih banyak dan mendapatkan lebih sedikit. Penyedia layanan kesehatan menegosiasikan harga yang lebih tinggi dengan perusahaan asuransi dibandingkan jika Anda membayar tunai. Bukankah sistem ini luar biasa? Nomor 7. Mungkin terdengar klise, tapi jika sebuah penawaran terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hampir pasti memang begitu. Ada yang menawarkan untuk membuat uang Anda jadi 4 kali lipat dengan cepat jika Anda menyetor sejumlah uang. Nah, Anda mungkin sedang berhadapan langsung dengan apa yang para ahli sebut sebagai Program Investasi Imbal Hasil Tinggi atau HYIP. Investasi yang tidak terdaftar ini akan menawarkan pembayaran yang mengejutkan, jenis yang akan membuat investor cerdas langsung mundur dan hanya meninggalkan orang-orang yang paling mudah tertipu. Dan sebentar lagi mereka akan kehilangan sedikit uang yang bisa mereka sisihkan. Jika seseorang menawarkan Anda peluang investasi sekali seumur hidup, lakukan riset Anda, atau Anda mungkin tidak akan pernah berinvestasi lagi. Pikir Anda aman dari penipuan? Pikirkan lagi.
Nomor 6, saat ekonomi memburuk, orang-orang mencari cara untuk meringankan beban, dan saat itulah para pemberi pinjaman jangka pendek berbunga tinggi mulai bermunculan. Semakin banyak individu berpenghasilan menengah dan atas yang mencari uang cepat justru terjun langsung ke dalam pusaran keuangan ini. Bahkan dengan pinjaman sebesar $500 hingga $1.000 dengan tingkat bunga tahunan 300 hingga 500% dibandingkan dengan APR 15 hingga 30% yang Anda dapatkan dari kartu kredit biasa, Anda akan segera menghadapi masalah serius. Hindari pemberi pinjaman jangka pendek berbunga tinggi bagaimanapun caranya. Nomor 5. Meskipun terdengar seperti omongan paman mabuk saat Natal, Anda benar-benar harus berhati-hati dengan siapa Anda menikah. Itu bisa menjadi keputusan terburuk dalam hidup Anda. Perceraian adalah industri yang sedang berkembang pesat dengan pendapatan sekitar $50 miliar setiap tahunnya. Berapa banyak yang bisa Anda kehilangan dalam perceraian akan tergantung pada kekayaan bersih pribadi Anda dan seluk-beluk perceraian tersebut. Itu bukan urusan kami. Namun secara umum, biaya median adalah $7.000. Dan biaya rata-rata berkisar antara $15.000 hingga $20.000. Dan itu bahkan sebelum Anda masuk ke dalam sengketa properti dan hak asuh anak. Tapi ada keputusan lain yang tampaknya tidak berbahaya dan sangat khas kelas menengah yang bisa menghantui keuangan Anda seumur hidup. Nomor 4, pergi ke perguruan tinggi dulu adalah ritual wajib bagi semua orang kelas menengah. Tapi sekarang dengan populasi yang lebih terdidik dari sebelumnya, gelar sarjana tidak lagi seberharga dulu. Secara metaforis memang begitu, tapi secara finansial, biaya kuliah sekarang lebih mahal dari sebelumnya. Menurut Education Data Initiative, rata-rata biaya kuliah di Amerika Serikat adalah hampir $38.300 Amerika per mahasiswa per tahun, termasuk buku, perlengkapan, dan biaya hidup sehari-hari. Rasanya seperti memelihara 10 hewan peliharaan yang semuanya punya masalah kesehatan serius sekaligus. Dan setelah itu, datanglah utang pinjaman mahasiswa. Sebanyak 42,3 juta orang Amerika menanggung total utang sebesar $1,81 triliun. Rata-rata utang pinjaman mencapai hampir $39.400. Tapi berkat indahnya bunga majemuk, kamu mungkin baru bisa melunasinya sampai asuransi jiwa seumur hidupmu cair. Namun, masih ada 3 jebakan keuangan yang bahkan lebih bodoh dan lebih buruk lagi. Nomor 3, ambil semua jebakan keuangan dari perguruan tinggi tradisional, gandakan, lalu tambahkan risiko gelar yang hampir tidak berharga. Dan itulah kenyataan dari perguruan tinggi berorientasi profit. Institusi swasta ini memangkas biaya pengajaran karena keuntungannya langsung masuk ke pemiliknya. Mahasiswa di sekolah-sekolah ini 2 kali lebih sering gagal bayar atas pinjaman mereka yang sangat besar dibandingkan orang yang kuliah di perguruan tinggi biasa. Menurut The Guardian, dari tahun 1995 hingga 2015, jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi berorientasi profit meningkat lebih dari 460%. Mereka menjanjikan kemudahan masuk sebagai kedok untuk pengajaran yang buruk, ijazah palsu, dan biaya tersembunyi. Hindari mereka sebisa mungkin. Disinilah masalahnya menjadi sangat serius. Nomor 2, pernahkah kamu ingin menjadi bos untuk dirimu sendiri? Banyak orang menginginkannya, berharap bisa keluar dari persaingan yang melelahkan dan membangun kemandirian finansial. Dan perusahaan pemasaran berjenjang atau MLM memanfaatkan perasaan itulah. MLM adalah perusahaan penjualan yang merekrutmu, menjual perlengkapan yang akan kamu jual kembali, lalu mendorongmu untuk mendapatkan keuntungan dengan merekrut tenaga penjual baru ke dalam jaringanmu. Pada dasarnya, mereka adalah perusahaan predator yang menjual konsep penjualan itu sendiri. Beberapa perusahaan terburuk diantaranya secara harfiah adalah skema piramida ilegal yang akan membuatmu berakhir dengan garasi penuh produk sisa dan saldo rekening yang kosong. Mereka akan membuat janji-janji muluk tentang banyaknya uang yang bisa kamu dapatkan bersama mereka. Tapi kamu hanya bisa mendapat untung jika kamu juga menjadi predator dan mulai menarik lebih banyak orang malang ke dalam penipuan ini. Menurut Gerard Brody, ketua di Komisi Layanan Esensial, secara harfiah ada kemungkinan 99,7% bahwa kamu akan kehilangan uang. Hampir tidak ada yang pasti selain matahari terbit besok, jadi jauhi dengan segala cara. Sekarang kita masuk ke jebakan keuangan paling berbahaya. Nomor 1, ketika berbicara tentang penipuan yang benar-benar akan menguras habis uangmu, tidak ada yang mengalahkan mimpi buruk mutlak yang disebut kesepakatan timeshare. Pada dasarnya, ini adalah rumah liburan bersama. Kamu menggunakannya untuk sebagian waktu dalam setahun. Orang lain menggunakannya untuk sisa waktunya. Jadi biayanya secara teori lebih rendah daripada menyewa tempat yang hanya sesekali kamu kunjungi. Masalahnya adalah perusahaan pengelola yang memangsa konsumen menggunakan ini sebagai cara untuk menjebakmu dalam kontrak yang menguntungkan mereka. Sementara itu, mereka benar-benar membebani kamu dengan biaya pemeliharaan dan pengelolaan properti yang diketahui bisa mereka naikkan kapan saja mereka mau.
Dan saat mereka menguras rekening bankmu, kamu hampir tidak akan menggunakan tempat itu karena kamu dan pembeli lainnya berebut minggu liburan puncak yang sama. Semua orang dirugikan, sementara perusahaan timeshare meraup untung besar. Jika seseorang mencoba menjual kondominium timeshare kepadamu, segera berbalik dan larilah sejauh mungkin. Sekarang, lihat prediksi para ekonom tentang kapan ekonomi Amerika Serikat akan jatuh. Ini tanggalnya. Atau tonton ini sebagai gantinya.